Salam semuanya anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau beribadah, memuji Tuhan. Nah, ada semangat? Nah, anak-anak yang ada di rumah, mari semangat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bernyanyi, mari kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang
Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Ya, semua anak-anak ya yang ada di rumah, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami mau membuka pikiran kami. Biarlah Engkau mendiami hati kami, mendiami pikiran kami, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan kepada kami, kiranya kami boleh mendengarnya, dan boleh kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya segala kuasa roh jahat, kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mengganggu kebaktian kami pada saat ini, kami usir, kami tolak, hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasanya di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus yang menaungi seisi tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau berikan kami ketenangan pada saat ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan kepada kami, boleh kami dengar dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5. Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan." Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu di mana ada 2 orang yang ditunjuk Tuhan untuk mendirikan kemah suci. Untuk mendirikan apa? Mendirikan kemah suci. Nah, siapa itu? Yaitu Bezaleel dan Aholiab. Siapa yang ditunjuk Tuhan? Aholiab dan Bezaleel. Nah, jadi ceritanya anak-anak, ya, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang terkenal sampai detik ini adalah ketika Musa membelah Laut Merah. Wah, siapa yang ingat anak-anak? Siapa yang tahu? Itu benar-benar luar biasa. Luar biasa bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Nah, setelah mereka sudah berjalan jauh meninggalkan tanah Mesir, dan sekarang mereka harus membangun kemah suci atau tempat kudus. Kalau kita sekarang menyebutnya gereja atau tempat ibadah, yaitu tempat orang-orang untuk bersatu, untuk memuji memuliakan Tuhan. Nah, tahu kan gereja itu anak-anak, ada atapnya, ada dindingnya, ada besinya, ada jendelanya, ada pintunya, dan lain-lain. Dan yang ditunjuk Tuhan untuk membangun pekerjaan ini atau melakukan pekerjaan ini adalah Bezaleel dan Aholiab.
Ya, siapa? Bezalel dan Aholiab. Nah, tugasnya ngapain sih Ibu Guru? Nah, mari kita baca dari firman Tuhan tadi ayat 4. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Nah, di sini Tuhan urapi Bezalel dan Aholiab untuk melakukan pekerjaan membuat perkakas-perkakas yang indah-indah di rumah Tuhan atau di kemah suci. Nah, anak-anak, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan menganugerahkan kita berbagai macam-macam talenta. Ya, kalau Musa yang memimpin bangsa Israel, tetapi dia tidak bisa membuat perkakas-perkakas seperti Bezalel dan Aholiab. Karena masing-masing punya talenta yang berbeda-beda. Nah, ada yang menjadi pelukis karena dia melukis dengan bagus. Dan ada yang menjadi penyanyi karena suaranya yang bagus. Dan bahkan ada yang jago main musik dan lain-lain. Jadi anak-anak, kalau kita punya keahlian, kemampuan, atau talenta itu datangnya dari mana? Mari kita membacanya dari ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, semuanya dari Tuhan. Nah, karena Tuhan memakai Bapak Bezalel dan Aholiab untuk membangun kemah suci dan menganugerahkan mereka kemampuan, keahlian sebagai tukang dan segala pengetahuan untuk mendirikan kemah suci itu. Nah, seperti keahlian memahat, membangun, dan mengatur setiap tata letak bangunan kemah suci. Nah, hebat kan itu anak-anak? Anak, kalau kita juga mau pintar, punya kemampuan atau keahlian, kita bisa meminta kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan kita memohon, kita minta. Dan seluruh talenta-talenta yang kita punya, mari kita gunakan dengan baik untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini tentang Bezalel dan Aholiab. Sekarang mari kita baca ayat hafalan kita, yaitu terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan walaupun sudah berhenti hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menanamkan di dalam hati kami dan memeteraikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu terpuji dan termuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini anak-anak. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya.